Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar dimulai, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Silakan buka kembali di classroom persamaan reaksi kimia. Kalian telah mempelajari, menyimak pada link tersebut apa yang dimaksud dengan reaksi kimia dan seterusnya. Sekarang Ibu akan bahas jawaban dari pertanyaan di minggu lalu. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan reaksi kimia dan sebutkan contohnya. Yang dimaksud dengan reaksi kimia, kalian pasti sering mendengar kata atau kalimat reaksi kimia. Yang dimaksud dengan reaksi kimia yaitu perubahan zat yang bersifat kekal. Artinya kekal, ketika suatu zat telah berubah menjadi zat lain, berubah bentuknya, berubah sifatnya, maka zat tersebut tidak bisa kembali lagi menjadi zat semula. Contohnya apa? Contohnya besi yang berkarat. Pernah melihat besi yang berkarat ya? Apabila besi sudah berkarat, maka si karat itu tidak bisa dikembalikan lagi menjadi besi yang utuh. Atau buah yang membusuk. Nah, ketika buah membusuk, jadi dia tidak bisa kembali lagi menjadi buah yang segar. Itu yang dimaksud dengan reaksi kimia. Sambil dikoreksi anak jawaban kalian. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu ada 4. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, terbentuk gas. Yang keempat, terbentuk endapan. Nah, bila dalam suatu reaksi ada ciri-ciri keempat tersebut, maka reaksi itu bisa kita sebut dengan reaksi kimia atau perubahan kimia. Bisa dipahami ya? Lanjut nomor 3. Tuliskan fase atau wujud zat dalam reaksi kimia. Nah, dalam suatu reaksi kita harus menuliskan wujud zatnya. Seperti yang sudah kalian pelajari di SMP mungkin sudah ya. Wujud zat yang pertama adalah padat. Padat kita sebut juga dengan solid, itu simbolnya S. Yang kedua cair, itu liquid, simbolnya L kecil. Berikutnya gas, gas ya, simbolnya G. Berikutnya larutan, kita sebut simbolnya aktif. Nah, ini wujud zat dalam reaksi kimia itu harus dituliskan juga. Sekarang apa perbedaan antara cair dengan larutan? Nah, kalau cair berarti kalian tahu wujudnya cair ya, air. Air itu liquid, wujudnya cair. Nah, kalau larutan juga sama wujudnya cair, aqueous. Nah, contohnya apa? Larutan gula. Kalau kalian masukkan gula ke dalam air, itu namanya larutan gula, maka wujudnya aqueous. Atau misalkan garam. Kalian pernah melihat garam yang tanpa dilarutkan ke dalam air, lalu dia mencair. Misalkan garamnya disimpan lama di dapur ya. Nah, maka itu wujud garamnya yang berubah menjadi air cairan itu adalah liquid. Ya, maka kita tulis misalkan garam dapur. Itu rumus kimianya NaCl.
Nah, NaCl ini ada yang berwujud liquid, ada juga NaCl yang berwujud aqueous. Ya, jadi kalau yang berwujud liquid itu berarti dengan sendirinya tanpa dilarutkan ke dalam air, dia memang wujudnya cair karena disimpan terlalu lama. Nah, kalau yang wujudnya aqueous itu memang sengaja kalian memasukkan garam ke dalam air. Nah, itu adalah wujud zat. Yang berikutnya nomor 4. Apa yang dimaksud dengan, nah, dalam persamaan reaksi kimia, persamaan reaksi itu menyatakan penulisan perubahan kimia. Nah, dalam suatu perubahan kimia atau persamaan reaksi kimia, yang pertama ada yang namanya reaktan, yang kedua ada namanya produk, yang ketiga ada namanya koefisien reaksi. Reaktan adalah zat-zat yang bereaksi. Ya, contohnya tadi misalkan mereaksikan antara garam dengan larutan cuka misalkan ya, berarti itu adalah reaktannya, zat-zat yang direaksikan. Produk merupakan hasil reaksi. Jadi kalau misalkan pada reaksi pembakaran kalian membakar kertas berarti mereaksikannya dengan oksigen kan, lalu berubah menjadi abu dan menghasilkan panas. Nah, maka abu kertas itu dan panasnya itu adalah produk atau hasil reaksi. Yang ketiga, koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu adalah jumlah dari zat-zat yang bereaksi. Biasanya dinyatakan dengan mol atau dengan liter, nanti akan dipelajari di pembahasan berikutnya. Perhatikan soal nomor berikutnya. Soal nomor 5. Perhatikan contoh persamaan reaksi berikut. Ada CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Pertanyaannya, sebutkan mana reaktan, mana produk, dan mana koefisien. Nah, reaktan itu adalah zat-zat yang bereaksi, berarti kalau disebut reaktan itu yang ada di ruas sebelah kiri. Ini ruas kiri, ada tanda panah, ini ruas kanan. Ya, jadi ini dibacanya CH4 direaksikan dengan oksigen menghasilkan, nih tanda panah ini dibacanya menghasilkan gas karbon dioksida dengan air. Reaktannya yang mana? Reaktan ini berarti CH4 dan O2. Produknya yang mana? Hasil reaksi ada di ruas kanan tanda panah ini. Berarti produknya adalah CO2 dan gitu ya, H2O. Koefisien reaksinya yang mana? Nah, menuliskan koefisien itu berurutan. Ini nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya berarti satu ini, satu molekul CH4. Gitu ya. Berarti koefisiennya 1, 2, 1, 1. Jadi artinya satu molekul metana direaksikan dengan 2 molekul oksigen menghasilkan 1 molekul CO2 dan 1 molekul H2O. Ini bisa dipahami ya. Setarakanlah persamaan reaksi berikut. Nah, kalian kemarin sudah menyimak bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Suatu reaksi kimia dinyatakan setara apabila jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, kalian harus cek dulu satu-satu. Contoh reaksi ini reaksinya belum setara. Kenapa belum setara? Lihat jumlah atomnya. Atom nitrogen ada 2 di sebelah kiri. Di sebelah kanan nitrogennya ada
1. Belum setara kan? Atom hidrogen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 3. Belum setara kan? Nah, jadi supaya sama, supaya setara, maka kalian harus menambahkan koefisien di depan rumus senyawa zat tersebut. Ya. Nah, ini kita boleh kasih tanda yang ini belum setara. Bagaimana cara menyetarakannya? Langkah yang pertama supaya mudah, kalian boleh dicek satu-satu si atomnya. Atau ya, N2 ditambah H2 menjadi NH3. Dicoba-coba ya Nak ya. Nitrogennya ada 2 di kiri, di kanan ada 1. Nah, yang 1 ini supaya jadi 2, supaya sama-sama 2, maka kalian tambahkan atau kalikan dengan 2 di sini. Tulis angka 2 sebagai koefisien. Dan kita lihat di kiri N-nya ada 2, di kanan juga ada 2. Atom N di kiri sama dengan 2, nih 2 ya. Di kanan N juga sama dengan 2 dari sini. 2 kali N 1N jadi 2. Nah, sekarang lihat atom H-nya. Atom H di kiri ada 2. Atom H di kanan ada, ini dikalikan 2 dikali 3 ada 6 kan. Di kirinya ada 2, di kanannya ada 6. Supaya sama, maka ya kalikan si atom H yang ada 2 ini dengan berapa supaya sama jadi 6? Kalikan 3. Ini kamu lihat 3 dikali 2, 6 kan? Jadi sudah setara ini, N di kiri 2, N di kanan 2. H di kiri 6, 6 dari mana? 3 kali 2, H di kanan 6, 2 kali 3 ada 6. Nah, kalau sudah seperti ini, maka reaksinya sudah setara. Pertanyaannya, sebutkan atau tuliskan koefisien reaksinya. Nah, koefisien reaksinya seperti ini. Tuh, 1, 3, 2. Ini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan latihan soal ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Setarakanlah persamaan reaksi berikut. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Sama caranya seperti tadi. Dilihat dulu masing-masing atomnya atau unsurnya. Sudah ditulis? Ya, sekarang kita sama-sama kerjakan ya. Mulai dari C berarti kan di depan nih. Di kiri C ada berapa? Ada 2 ya. Di kanan ada 1. Boleh kita tulis lagi di sini ya. Kita lihat. C2H4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Di kiri ada 2, di kanan ada 1. Supaya jadi sama, maka yang di kanan ini kita kalikan 2. Berarti C-nya sudah ada 2. Sekarang ke H. H di kiri ada 4. H di kanan ada 2. Berarti supaya sama, jadikan 4 kan? 2 supaya jadi 4, maka kalikan 2. Nah, sekarang cek atom O. O di kiri ada 2. Ini O ada 2 ya. Sekarang O di kanan ada berapa? 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 1, 2. Berarti ada 6. O di kirinya ada 2. O di kanannya ada 6. Supaya sama, maka ya kalikan 3 O yang di sini. Sekarang 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka atom O-nya sudah sama-sama 6. Boleh cek ya. C-nya 2 di kiri, C-nya 2 di kanan. H-nya 4 di kiri, H-nya 4 di kanan. 2 kali 2, 4 ya Nak ya. O-nya 3 kali 2, 6 di kiri. O-nya 2 kali 2, 4. Ditambah 2 kali 1, 2, 6. O-nya 6 di kanan.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini reaksinya sudah setara. Paham ya? Bisa dipahami. Nah, mudah-mudahan kalian bisa makin banyak lagi berlatih soal bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.